Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan mahasiswa, Sobat Ikonesia. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Elsa Sabrina yang akan memandu obrolan kita hari ini, tentunya yang santai tapi penuh makna. Dan juga obrolan kali ini sangat dekat dengan kita sehari-hari, yaitu bagaimana teknologi ini membentuk cara kita berkomunikasi, berbudaya, dan juga melihat dunia lebih jauh begitu ya. Sedikit pengantar Sobat Ikonesia bahwa saat ini kita memang hidup di era yang mana batas antara manusia dan juga teknologi ini kabur begitu ya. Dan juga hari ini spesial, saya sudah kedatangan Pak Iwan. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana Elsa? Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Dan tentunya kita akan mengulik lebih jauh begitu ya, seperti apa disrupsi begitu di era saat ini Pak Iwan. Kalau kita akan sebelum kita berbicara lebih jauh begitu, pertanyaan yang sangat mendasar begitu ya. Sebetulnya bagaimana sih Pak Iwan kita bisa melihat hubungan antara manusia dan teknologi sendiri Pak Iwan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ikonesia dan Mbak Elsa. Teknologi itu sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Sebelum kita jauh nanti ngomong soal teori, filosofi, kita lihat secara fisik saja teknologi itu ada di samping kita, itu sehari-hari kita pakai. Ada yang nempel bahkan seperti kacamata, jam pintar, yang dekat kita misalnya ada handphone, laptop yang kita pakai gitu. Lalu ada yang dekat kita tapi agak jauh sedikit, ada namanya air conditioner, ada CCTV, ada lampu, ada benda-benda yang ada di sekitar kita. Agak jauh lagi nanti ada antena, ada misalnya nanti ada satelit, agak jauh nggak kelihatan, ada kabel optik gitu misalnya. Dan bahkan teknologi itu ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita minum vitamin, minum katakanlah sesuatu yang berhubungan dengan teknologi pangan gitu ya. Atau beberapa orang misalnya perlu alat kesehatan, ada yang dipasang ring jantung, dipasang pen, alat bantu, kontak lens, sebagainya itu dalam tubuh kita. Atau kita berada dalam teknologi itu sendiri, naik mobil misalnya, atau naik kereta api, di pesawat. Banyak juga orang yang ke rumah sakit untuk menjalani misalnya pemeriksaan MRI, CT scan, itu kan di dalam teknologi. Jadi sedemikian dekatnya posisi kita, fisik kita dengan teknologi. Jadi boleh dikatakan kita tidak bisa hidup tanpa teknologi di sekitar kita. Dengan catatan kita adalah manusia modern ya. Kalau kita misalnya mengasingkan diri ke hutan, kita tidak mau berinteraksi dengan orang lain, di zaman sekarang ini sangat sulit. Jadi itu saja sudah terlihat bahwa teknologi itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Ini kita belum bicara soal menggunakan sosial media, menggunakan perangkat-perangkat digital untuk olahraga, bepergian dan sebagainya. Gitu. Oke, baik Pak Iwan. Tapi kalau dari kacamata Pak Iwan sendiri, mungkin boleh ditambahkan dalam konteks budaya digital juga. Apakah manusia ini masih bisa mengendalikan teknologi atau justru kita dikendalikan Bapak? Oke, relasi ini memang pernah dipertanyakan ya. Para peneliti teknologi dan kajian media itu melihat sebenarnya mana sih yang dipengaruhi manusia atau teknologinya gitu. Relasi ini disebut sebagai simbiosis mutualisme gitu ya, yang saling membutuhkan. Manusia itu membutuhkan teknologi, teknologi itu juga perlu maintenance, perlu dikembangkan, perlu dirawat, bahkan dicas kalau baterai. Jadi dua-duanya itu saling membutuhkan. Masalahnya mana penyebab, mana akibat itu kadang-kadang menjadi kabur gitu. Kita itu suka olahraga misalnya sekarang lagi tren lari culture gitu ya. Betul. Kita menggunakan aplikasi, kita menggunakan foto-foto untuk di-upload ke sosial media. Itu membuat kita pengen lari atau justru alat-alat itu diciptakan karena orang suka lari dengan menampilkan eksistensi dirinya lewat fashion, lewat pencitraan itu. Ini dua-duanya sangat terhubung gitu ya. Kamera juga makin kesini, makin canggih, resolusinya makin tinggi, dikembangkan ke arah sana. Orang juga nyari HP, nyari smartphone itu kalau kameranya bagus gitu. Jadi alat komunikasi itu bergeser menjadi alat kebutuhan yang lain, dan itu berkaitan dengan tadi perkembangan teknologi yang membentuk budaya. Baik Bapak, kita tarik ke belakang lagi, tadi saya juga sempat mention disrupsi begitu ya Pak ya. Kalau berbicara mengenai disrupsi ini memang ada banyak sekali begitu, ada disrupsi media, ekonomi juga. Nah, dari kacamata Pak Iwan sendiri, seperti apa Pak Iwan? Bagaimana Bapak melihat perkembangan teknologi ini bisa mendorong terjadinya disrupsi
tersendiri dan juga khususnya di komunikasi. Oke, baik. Jadi disrupsi itu bisa dimaknai sebagai adanya interupsi atau terobosan dari sesuatu yang sifatnya itu normal, reguler, tiba-tiba menjadi ada hal-hal yang membuat itu semua berbeda. Itu namanya disrupsi ya. Ada disrupsi teknologi, disrupsi ekonomi, disrupsi budaya, begitu. Nah, kaitannya dengan teknologi, kita bisa lihat contohnya misalnya begini, Mbak. Dulu orang itu kalau ingin punya usaha, punya toko, itu harus sewa ruangan, bayar karyawan, punya gedung kalau tokonya besar gitu. Kemudian muncul namanya teknologi marketplace yang semua orang bisa membuka toko sendiri dengan modal account yang sangat sederhana, bisa buka apa saja di situ, berusaha apa saja yang bisa dijual lewat namanya marketing online gitu ya. Kemudian ada lagi, ini dulu terjadi ketika awal-awal YouTube itu muncul, orang berasumsi bahwa normalnya namanya televisi itu pasti punya studio, punya stasiun, punya izin, punya karyawan banyak. Itu adalah sebuah usaha yang punya modal besar untuk memiliki stasiun TV. Kemudian muncul YouTube, memungkinkan disrupsi itu semua. Orang bisa siaran, bisa bikin TV sendiri yang kita kenal dengan namanya channel YouTube, YouTuber. Itu contoh bagaimana disrupsi itu terjadi saat ini. Dan banyak lagi di bidang-bidang yang lain, termasuk kita melihat ada fenomena ojek online, kemudian ada pesan makanan online, itu semua disrupsi karena adanya teknologi. Dan itu sudah mengubah budaya kita, kebiasaan kita sehari-hari menjadi budaya berteknologi atau kita sebut sebagai digital living, gaya hidup digital gitu. Baik, betul. Setuju sekali Pak Iwan. Apalagi memang di sini disrupsi itu bukan hanya sekedar perubahan begitu ya, tapi juga ini lompatan logika begitu ya Pak, yang cukup kalau dipikir-pikir tidak relevan lagi dengan kebudayaan yang lama begitu ya Pak Iwan? Iya, betul. Jadi dulu itu orang berasumsi semakin lama karya seni misalnya dibuat, waktunya dihabiskan lebih banyak lagi untuk menghasilkan karya seni itu, hasilnya akan lebih bagus, lebih mahal. Teman-teman belajar sesuatu lebih lama, maka hasilnya akan lebih maksimal. Dengan adanya disrupsi teknologi, semua itu bisa dipotong sedemikian cepat. Contoh, dulu Elsa mengerjakan tugas kuliah itu kan perlu waktu paling enggak ya 4 hari seminggu untuk mendapatkan tugas yang bagus. Betul. Hampir semua begitu orang mengerjakan tugas kuliah. Sekarang dengan adanya namanya teknologi kecerdasan buatan, generatif AI, taruhlah contohnya ChatGPT yang lahir tahun 2022, dalam waktu 3 tahun ini sudah mendapatkan 400 sampai 500 juta penggunanya. Dan ketika digunakan untuk mengerjakan tugas, 5 menit selesai, jauh lebih bagus dari yang tadi 5 hari gitu. Betul. Ini contoh disrupsi. Betul. Karya seni pun juga sama. Teman-teman bikin iklan misalnya, audisi dulu, bikin skrip dulu. Sekarang dengan adanya teknologi itu bisa memotong itu semua secara singkat. Ya, hanya sekian menit dihasilkan dari prompt itu sudah menjadi iklan yang sangat bagus. Ini kan contoh bagaimana teknologi itu sudah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Betul, betul sekali Pak Iwan. Bahkan juga kita tidak sempat kepikiran bahwa setiap orang sekarang sudah bisa bikin channel TV sendiri, di channel TV masing-masing. Yang tadinya stasiun TV ada, kita hanya bisa nonton di TV, tapi kita bisa nonton di handphone kita, bahkan kita bisa membuat TV sendiri begitu ya Pak, seperti Ikonesia ini juga. Begitu. Kalau kita berbicara mengenai disrupsi digital juga nih Pak Iwan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah ini? Seperti apa kita membedakannya begitu antara disrupsi atau inovasi teknologi yang seperti biasa? Betul, pertanyaan yang menarik. Jadi sekarang itu kita masuk namanya revolusi teknologi 5.0. Orang menyebutnya mungkin masih ada yang 4.0 ya, revolusi industri keempat. Dimulai dari revolusi industri pertama ketika semua produksi mesin itu menggunakan tenaga uap, ada pabrik, itu revolusi industri pertama, ada mesin lokomotif, kereta uap gitu. Kemudian yang kedua ketika menggunakan listrik sehingga produknya semakin massal, produksi itu tidak lagi jumlahnya terbatas tapi bisa banyak. Lalu revolusi industri ketiga ditandai dengan penggunaan komputer sebagai penunjang proses produksi yang kita rasakan ketika muncul ada komputer, prosesor, chip dan sebagainya, itu menjadi lebih bagus, memunculkan misalnya ada teknologi animasi, ada misalnya special effect gitu. Nah sekarang revolusi 4.0 itu udah menyatu ke banyak bidang menggunakan jaringan, cloud, mobile data, big data, bahkan sekarang masuk ke yang titik kelima itu yang namanya sebagai revolusi 5.0 dengan adanya kecerdasan
buatan. Dan dua yang terakhir ini, 4 dan 5, itu menggunakan teknologi yang disebut sebagai teknologi digital, menggantikan teknologi analog sebelumnya. Dan bisa dikatakan teknologi digital ini hampir tidak terbatas karena karakteristiknya itu memungkinkan teknologi berkembang lebih mudah, lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Itu ya, sesuai dengan ada hukum teknologi dari Gordon Moore itu, bahwa teknologi itu berkembang setiap 1,5 tahun menjadi lebih baik. Dulu kita misalnya beli flash disk, kapasitasnya sedikit tapi harganya lebih mahal dari flash disk yang sekarang kapasitasnya lebih banyak tapi harganya lebih murah. Gitu terus. HP juga zaman dulu bahkan beli pager aja nggak semua orang mampu. Betul. Sekarang smartphone aja semua orang bisa membeli. Itu teknologi digital seperti itu. Ya, tapi kadang-kadang kita perlu ingat bahwa semua di belakangnya itu ada yang namanya muatan bisnis, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya. Sehingga kalau sekarang kita sedang dimanjakan dengan penggunaan Gen AI, bisa jadi beberapa waktu yang akan datang kita akan membayar itu semua. Saya masih ingat betul ketika YouTube pertama kali muncul, itu kan semua orang euforia, ini ruang publik, semua orang bisa mengakses YouTube. Sekarang setiap menit kita dicekoi dengan iklan dari YouTube. Kita mau menggunakan YouTube juga isinya monetisasi, isinya semua sudah algoritma yang bisa jadi ke depan semua benda-benda digital yang kita akses, kita gunakan itu bisa jadi juga akan ya menjadi bagian dari kapitalisasi dan juga bagian dari komodifikasi peralatan teknologi ini gitu. Ya, kita harus bijak menggunakan itu. Oke, nah kalau begitu saya mungkin bisa mengaitkan ini dengan aspek budaya begitu ya Pak Iwan ya. Bagaimana dari kacamata Pak Iwan sendiri juga disrupsi digital ini melahirkan dan juga membentuk budaya baru Pak Iwan? Ya, banyak sekali ya. Kita itu saat ini kehidupan kita banyak dipengaruhi di set standarnya dengan adanya teknologi-teknologi digital itu. Bagaimana kita misalnya berkomunikasi sekarang ini menggunakan yang namanya emoticon, emoji, itu kan sesuatu yang dulu tidak lazim digunakan. Sekarang itu ngirim pesan, bahkan ucapan duka cita itu pakai stiker innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu dianggap hal yang wajar, sudah dinormalisasi. Padahal kan di situ tidak ada namanya kedekatan emosional, ekspresi yang mungkin tulus, proses untuk mengucapkan, mengetik gitu ya. Nah itu sekarang terjadi hal semacam itu. Bagaimana kita misalnya merasakan dapat validasi sosial ketika jumlah like banyak, ketika orang yang nonton banyak gitu. Bukan lagi ketulusan pesan. Itu contoh dalam dunia komunikasi. Nah, dalam budaya-budaya yang lain ya, kita melihat misalnya ada budaya ya flexing, budaya upload privasi di media sosial, itu juga sesuatu yang muncul karena adanya teknologi digital yang berupa media sosial itu. Bahkan yang dulu kita sebut sebagai contohnya olahraga, sekarang itu menjadi semakin maksimal rasa olahraganya itu ketika itu mendapatkan validasi di media sosial gitu ya. Contoh yang sekarang ya lari itu, lari culture, kemudian ada padel. Betul. Dulu sebelumnya sepeda, itu kan semua sesuatu yang dikemas dengan satu ada unsur sharing teknologinya, kemudian yang kedua fashionnya. Kalau ada dua hal itu, biasanya teknologi ini akan menjadi media untuk menyampaikan eksistensi atau dalam bahasa lain mungkin FOMO gitu ya, fear of missing out, supaya tetap dianggap ngetren ya, bukan lagi kebutuhan dasarnya tadi untuk kesehatan gitu. Oke, baik, luar biasa Bapak. Sebelum kita akan menuju pertanyaan terakhir begitu ya. Kalau kita lihat di kehidupan sekarang juga kan semua orang bekerja, belajar ini kan semuanya berbasis digital juga seperti apa yang sudah kita bahas tadi. Kalau dari Pak Iwan sendiri bagaimana Bapak melihat gaya hidup baru ini dari perspektif ilmu komunikasi sendiri? Ya, gaya hidup digital atau digital living ini sebuah konsep ya, itu ada dalam mata kuliah budaya dan komunikasi digital. Itu terintegrasinya teknologi ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan hiburan, untuk bersosialisasi, bahkan sebagai entitas yang membantu kita untuk bisa mengembangkan kehidupan. Itu dianggap sebagai gaya hidup digital. Ya, kita bisa melihat misalnya bagaimana teknologi ini kita gunakan dari sebelum tidur sampai kemudian bangun tidur. Aktivitas kita banyak menggunakan teknologi digital, dan itu kan menunjukkan bahwa ikatan manusia dengan teknologi ini semakin menyatu, integrated, bukan lagi connecting tapi sudah menjadi integrated. Ya, pertanyaan kita ke depan akan seperti apa? Apakah kemudian manusia itu besok berpikir, bertindak itu ditentukan oleh teknologi, terutama teknologi digital yang sudah menyatu dengan dirinya, atau mereka bisa membatasi itu sebagai kebutuhan, sebagai alat saja penunjang, tapi tetap kemampuan dasarnya ada pada sisi manusianya.
Sebagai contoh, saat ini kalau kita lihat anak-anak sekolah misalnya, itu sudah agak kesulitan menghitung karena setiap hal mereka menggunakan alat bantu, entah HP-nya dengan kalkulator digital atau hal-hal lain yang itu berbasis pada kecerdasan buatan. Sehingga berpikir manualnya dengan otak kita itu agak berkurang gitu. Ke depan juga sama, saya mempertanyakan situasi kita ini. ChatGPT tadi misalnya baru 3 tahun sudah sedemikian banyak penggunanya, lalu bagaimana dengan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Disitulah pentingnya kita memahami bahwa gaya hidup digital itu juga perlu diimbangi dengan yang namanya literasi digital, dan itu kunci pemahaman kita bagaimana kita bisa hidup seimbang antara manusia dan teknologi. Gitu, Mbak. Oke, baik, luar biasa atas pembicaraan dan obrolan kita yang penuh makna hari ini, Pak Iwan. Tentunya kalau boleh sedikit saya rangkum begitu ya, teman-teman, bahwa perkembangan teknologi ini memang cukup membawa disrupsi dan juga perubahan begitu, tapi juga membuka peluang baru gitu untuk membangun budaya dan juga komunikasi yang lebih reflektif dan juga manusiawi begitu ya Pak Iwan ya. Mungkin ada sedikit kesimpulan dari Pak Iwan. Ya, sekali lagi bahwa teknologi itu hanya sekedar alat, dia akan memudahkan kita atau mengganggu kita sebagai manusia yang punya kendali atas apa saja yang kita pegang, maka tergantung kembali kepada diri kita sendiri. Maka gunakanlah teknologi dengan bijak, karena budaya, karena entitas kehidupan kita itu semua kembali pada kita sebagai manusia, unsur utamanya. Begitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Iwan atas obrolan hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Ikonisia yang sudah menonton untuk video ini. Jangan lupa terus saksikan Ikonisia TV setiap hari ya. Tentunya ada episode-episode yang penuh makna juga dan juga program-program yang menarik. Saya Elsa Sabrina pamit undur diri dan juga Pak Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.